Mari kita berdoa, saudara-saudara. Bapa, kami mengucap syukur. Rahmat-Mu selalu segar setiap hari. Kami menerima, kami mengalami, entah kami menyadari atau tidak, kami selalu disapa dengan rahmat Tuhan yang baru itu setiap hari. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Terutama juga Engkau memelihara kami secara jasmani maupun secara rohani. Dengan makanan jasmani, tetapi juga dengan makanan rohani. Terima kasih untuk Bible, Alkitab, firman Tuhan, yang telah melewati perjalanan waktu berabad-abad, tiba di tangan kami dalam bentuk yang begitu sempurna. Dan kami dapat mempelajarinya kapanpun. Kami mengucap syukur untuk kesempatan saat ini. Kami melanjutkan Bible Study ini, kiranya Bapa di surga memberi kami hikmat, memberi kepada kami kemampuan untuk mampu menjalani firman itu di dalam hidup kami. Selain menambah wawasan dan pengertian kami, pengenalan kami akan Tuhan dan kebenaran. Terima kasih Bapa, doa kami untuk rekan-rekan kami yang tidak dapat bergabung sementara waktu ini, karena berbagai macam alasan, ataupun mereka yang akan bergabung tetapi masih dalam perjalanan. Tuhan sertai mereka, terutama mereka yang sakit. Tuhan jamah dan Tuhan berkati dengan kepulihan. Terima kasih pula untuk kehadiran teman-teman dari Indonesia bergabung dalam Bible Study ini. Terima kasih untuk Tante Swat Kusnandar yang boleh ikut dan dalam keadaan baik, juga Tante Maya di Jakarta. Terima kasih Bapa di sorga. Kami memulai Bible Study ini dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ya, saya share screen dulu. Ya, oke. Saudara, kita lanjutkan pertemuan tentang Life After Death yang ke-11. Kita sudah tiba pada pertemuan yang ke-11. Kalau kita bicara tentang eternity, selama ini kita sudah berbicara begitu banyak dari berbagai macam dimensi. Kita tahu pada dasarnya eternity itu ada dua. Ya. Yang pertama adalah heaven, itu ketika kita berbicara tentang eternal life, kehidupan yang kekal, tetapi juga sebenarnya juga ada hell, ketika kita berbicara tentang eternal death, kematian yang kekal, hell. Nah, kali ini kita melanjutkan bicara lebih dulu pada poin yang kedua ini, yang selama ini belum kita sentuh secara langsung. Kita bicara tentang hell. Dalam sejarah pada abad 13, masuk abad 14 sebetulnya, seorang penyair dari Italia namanya Dante, kita tahu itu sangat terkenal dalam sejarah. Dia penulis banyak syair, tetapi juga narasi-narasi komedi. Dan salah satunya yang paling terkenal dalam sejarah adalah The Divine Comedy. Di dalam kumpulan dari tulisannya itu, narasinya yang dia buat tentang ini, dia menggambarkan bayangan tentang perjalanannya menuju ke neraka. Di situ Dante describes
entering the gates of hell, beyond its inscription carved in stone. Di situ ada satu tulisan. Ceritanya dia dibawa oleh angel ya, menuju ke neraka atau hell. Lalu di gerbang neraka itu ada tertulis, I am the way into the city of woe. I am the way to a forsaken people. I am the way into eternal sorrow. Abandon all hope, ye who enter here. Lalu nanti Dante dalam karangannya itu menggambarkan ada 9 lapisan, ya. 9 lapisan dari neraka yang dia kunjungi itu, mulai dari lapisan pertama sampai yang lapisan pertama itu disebut limbo, itu satu tempat untuk orang-orang yang dianggap tidak beriman. Dan kemudian sampai kepada lapisan yang pertama yang paling dekat dengan senternya. Jadi senter dari neraka itu adalah setan sendiri. Dan yang terdekat dengan itu, lingkaran yang paling pertama, itu untuk orang-orang pengkhianat, orang-orang yang menghujat, orang-orang yang murtad dari Tuhan. Ya. Dan di situ bahkan digambarkan Dante melihat Yudas Iskariot di situ. Ya. Ya, jadi ini semua sebetulnya sebuah sastra, ya, karangan sastra, tetapi begitu hidupnya sehingga gambaran tentang hell itu yang dilukiskan oleh Dante itu menyejarah sekali dan mempengaruhi pemahaman orang tentang hell atau imajinasi orang tentang hell dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman sesudahnya, ya, bahkan sampai sekarang. Jadi itu efek atau pengaruhnya besar sekali. Jadi kadang-kadang saudara memang dalam sejarah suka muncul ya sastrawan-sastrawan besar yang karyanya itu begitu menyejarah. Salah satunya memang adalah Dante. Nah, C.S. Lewis bicara tentang neraka atau doktrin atau pengajaran tentang neraka, dia bilang begini. There is no doctrine which I would more willingly remove from Christianity than this, than doctrine of hell maksudnya. If it lay in my power. But it has the full support of Scripture, and especially of our Lord's own words. It has always been held by Christendom, and it has the support of reason. Jadi kalau mau dibilang keinginan hati, C.S. Lewis itu ingin menghapus doktrin tentang neraka dari kekristenan kalau dia bisa, kalau dia mampu. Tapi dia sadar bahwa doktrin tentang neraka itu mendapat support justru dari Alkitab sendiri, terutama dari ucapan Yesus sendiri, dan kemudian sepanjang sejarah kekristenan pun itu tetap dipegang dan diajarkan, bahkan memiliki alasan-alasan yang logis, ya, alasan-alasan yang masuk di akal, sehingga memang ya kita harus mengakui itulah cara Lewis mengatakan bahwa dia mempercayai adanya hell itu karena alasan yang dia sebutkan, walaupun sebetulnya kalau boleh dia ingin tidak ada, gitu. Ya. Tetapi, saudara, sekalipun ditopang oleh Alkitab, ya,
bahkan oleh ucapan Yesus sendiri, oleh sejarah kekristenan, dan juga oleh rasa keadilan dari akal sehat manusia. Tetapi gagasan tentang neraka ini tetap menghadapi challenge, khususnya pada masa kini, khususnya di Amerika juga. Ya, Amerika itu beberapa tahun yang lalu itu makin terasa, beberapa tahun belakangan ini makin merosot jumlah orang yang masih percaya neraka. Sekarang diperkirakan cuma tinggal 55%. 55% orang yang masih percaya neraka itu ada. Cuma percaya ada loh ya. Nggak ada lain, tapi cuma sekedar percaya ada tuh 55%, dan diperkirakan jumlah itu akan makin berkurang dalam tahun-tahun ke depan. Jadi artinya orang Amerika sudah tidak terlalu peduli dan tidak mau lagi percaya tentang neraka. Neraka dibayangkan sebagai gagasan sangat kuno yang boleh dibilang dipengaruhi oleh sastrawan-sastrawan abad pertengahan, dan juga termasuk tadi yang saya singgung mengenai Dante itu. Ya, tapi sebenarnya banyak orang Amerika, orang modern sekarang sudah menganggap neraka itu cuma sebuah dongeng belaka, dongeng warisan kuno. Nah, itu sebabnya tadi saya katakan mengalami challenge. Ya. Kalau Anda dengar sekarang juga khotbah misalnya ya, khotbah-khotbah mimbar gereja, kita sudah semakin kurang mendengar khotbah-khotbah tentang neraka khususnya. Ya, banyak mungkin orang sudah tidak suka mendengarnya. Ya, orang sudah jengah atau jenuh, atau bahkan pengkhotbahnya juga merasa bahwa topik ini tidak menarik. Ya, istilahnya tidak punya nilai jual di atas mimbar. Sehingga memang harus diakui, saudara-saudara, memang pemahaman tentang neraka dan doktrin tentang neraka ini menghadapi challenge untuk dipercayai pada masa kini. Mengapa? Khususnya di Amerika ya, pengamatan ini ada beberapa sebab. Pertama, itu adalah karena worldview yang dipunyai oleh kaum ateis. Kita sudah membicarakan ini sebenarnya, ya. Jadi saya cuma mengulang sedikit. Jadi kita tahu dulu di awal-awal pembicaraan kita tahu bahwa ateis itu punya worldview bahwa setelah kehidupan ini habis, ya habis. Sebab kita ini manusia cuma kumpulan dari materi. Ya, jadi begitu materi ini sudah binasa, ya, decay, rusak, terutama ketika otak manusia sudah tidak berfungsi lagi, jantung tidak berfungsi lagi, paru-paru tidak berfungsi lagi, pokoknya organ tubuh utama juga sudah tidak berfungsi, ya manusia akan mati, dan itu it's the end dari semuanya. Ya. Kaum ateis punya worldview seperti itu. Jadi nggak ada afterlife. Ya. Oleh sebab itu, kalau kamu ngomong tentang neraka, ya it's a tale. Ya. Itu cuma dongeng belaka. Itu padahal jumlah orang-orang yang ateis itu makin banyak. Ya. Itu sebabnya kalau kita bicara tentang hell, ini sungguh-sungguh challenge. Karena satu, pandangan kaum ateis. Yang kedua, itu adalah philosophy of feeling good. Jadi zaman sekarang ini
ya bukan cuma Amerika, tapi Amerika selalu menjadi pelopor dalam soal-soal begini, ya. Itu filosofi yang sangat ditekankan sekarang itu adalah feeling good. Jadi orang itu harus bukan cuma think positive, tapi juga feel in a positive way as well. Gitu. Nah, oleh sebab itu feeling good itu sesuatu yang sangat penting. Satu sisi ini positif, ya. Ini tidak selalu jelek. Orang itu penting merawat supaya kita itu bisa punya feeling good. Itu penting, ya. Saya tidak bilang itu tidak baik. Tetapi kalau ini sudah menjadi satu-satunya tujuan, manusia maunya cuma feeling good saja, itu bahaya. Gitu, ya. Karena itu berarti nanti semua hal kita akan mendinai. Bahkan kalau andai kata itu fakta, tapi kalau fakta itu tidak membawa feeling yang good pada kita, kita bisa cenderung untuk deny itu. Ya. Seperti di Amerika misalnya, saudara, sudah semakin ketat sekali, misalnya di dunia pendidikan, ya. Profesor-profesor, guru-guru di sekolah, itu sudah mulai istilahnya didesak untuk tidak berbicara hal-hal yang bisa mendengar orang pendengarnya merasa inconvenient. Itu arahnya sudah ke sana, gitu, ya. Jadi justru kalau kita ngomong sesuatu yang bisa membuat pendengar kita itu merasa inconvenient, itu dianggap sesuatu yang tidak baik. Ya, apalagi kalau kita pendidik, kita penceramah, kita pengajar, itu tabu untuk membuat pendengarnya merasa inconvenient. Dan itu nanti bisa repot juga kalau itu bisa dihukumkan, ya. Sehingga kalau ada orang yang ceramah seperti itu bisa dituntut misalnya karena mereka ngomong sesuatu yang menyebabkan orang feeling tidak baik, gitu, ya. Nah, itu yang saya bilang itu Amerika, gitu, ya. Kadangkala sangat kebablasan, ya. Bisa menjadi going too far untuk hal-hal yang seperti itu. Nah, termasuk, ya, ini kalau sudah menjadi filosofi, orang maunya semuanya feeling good, ya. Kalau Anda bicara tentang neraka dan itu menimbulkan perasaan tidak enak pada orang, kita bisa mendapat perlawanan luar biasa. Hanya sekedar karena kita bicara sesuatu yang bukan hal yang enak. Loh, kalau bicara heaven, bicara surga enak, ya. Tapi kalau bicara neraka nggak enak. Dan itu bisa ditentang luar biasa. Ini salah satu challenge juga. Mengapa berbicara tentang hell itu tidak mudah. Nah, yang ketiga adalah belief about God is too good to send people into hell. Jadi ada orang yang menggunakan konsep Tuhan itu baik. Ya. Bahwa Tuhan itu baik, ya, itu benar. Gitu. Ya. Alkitab mengatakan Tuhan itu baik, benar. Tapi ada orang yang menggunakan konsep Tuhan itu baik itu dipakai sebagai sebuah pegangan untuk mengatakan bahwa tidak mungkin Tuhan yang baik itu mengirim orang ke neraka. Bagaimana mungkin Tuhan yang baik bisa membuat orang dilempar ke dalam api neraka sampai selama-lamanya? Itu monster, itu bukan Tuhan. Gitu. Nah, konsep ini itu begitu merebak kemana-mana. Kalau nomor satu itu masih jelas, itu kaum ateis. Ya. Nomor dua itu lebih ke kalangan, ke segala macam kalangan. Nomor tiga, ini bahkan masuk di kalangan-kalangan pendeta, ya, di kalangan para teolog. Jadi para teolog, para pendeta pun juga ada penginjil
yang mempercayai belief bahwa God is too good to send people into hell. Ya. Sehingga akhirnya mereka menyebarkan doktrin mengenai Allah yang baik itu tidak pernah mengirim orang ke neraka itu. Sampai kepada konklusi bahwa pada akhirnya nanti neraka itu kosong, vacant. Ya. Karena semua orang itu diselamatkan Tuhan, dan semua orang itu tidak ada yang dikirim ke neraka karena Tuhan itu baik, dan neraka itu kosong. Gitu. Jadi akhirnya semua doktrin tentang neraka itu irrelevant. Karena neraka itu kosong. Tuhan nggak mungkin kirim orang ke situ. Jadi belief ini, saudara-saudara, sangat populer sekarang. Ya, juga di kalangan beberapa aliran-aliran dalam kekristenan, ya, itu sangat memegang doktrin ini dengan alasan bahwa Tuhan itu baik. Dan ini so challenging, gitu, ya. Untuk doktrin kekristenan yang konservatif, doktrin kekristenan yang ortodoks, itu menghadapi tantangan sekali dengan ini. Ya, jadi ini sudah merambah sampai ke level teolog, bahkan pendeta-pendeta dan penginjil-penginjil, dan aliran-aliran gereja tertentu yang sudah sampai pada tingkat seperti itu. Sorga itu kosong. Neraka itu kosong. Karena semua akan diselamatkan dan dikirim ke sorga. Gitu. Karena kebaikan Tuhan tersebut. Jadi memang agak kacau jadinya, ya. Tapi ini fakta. Jadi kita harus tahu bahwa doktrin tentang neraka itu menghadapi challenge yang sangat besar. Terutama karena 3 faktor ini. Nah, oleh karena itu, seorang profesor filosofi of ethics di Palm Beach Atlantic University, dia juga presiden dari Evangelical Philosophical Society. Ini seorang Kristen, seorang filsuf, saudara-saudara, seorang PhD yang sangat pandai, dan tetapi dia seorang Kristen yang baik. Ya. Dia banyak menulis buku tentang neraka juga dalam konstelasi bagaimana iman Kristen memahami tantangan-tantangan zaman dalam konsep-konsep yang sekarang beredar. Ya. Paul Coven ini sangat menolong kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penting tentang challenge tadi. Paul Coven berkata begini, Jesus is considered by many to be the outstanding moral and spiritual authority in history. And yet, he taught extensively on hell. Yesus itu guru moral dan guru spiritual yang kurang baik apa? Bukan cuma orang Kristen, ya. Orang-orang di dunia mengakui itu, ya. Dia guru spiritual dan guru moral, ya. Bahkan ya istilahnya untuk orang yang bukan Kristen, dia tetap dihargai sebagai guru moral dan guru spiritual yang baik. Tetapi Paul Coven berkata, toh Yesus bicara dengan terus terang tentang fakta neraka. Ya. Tuhan Yesus orang yang pada umumnya dia menyampaikan good news, kabar baik dalam pengajarannya. Tetapi tidak berarti kalau dia menyampaikan kabar baik, dia cuma menyampaikan hal-hal yang menimbulkan perasaan convenient pada orang yang mendengar. Tidak berarti dia cuma menyampaikan hal-hal yang membuat orang feeling good. Tidak berarti juga dia itu mengajarkan tentang Allah yang baik, yang tidak akan mungkin menghukum dosa manusia,
kalau manusia itu kemudian menolak keselamatan atau tawaran keselamatan dari Tuhan. Dia tetap menyampaikan ada akibatnya, ya. Dan hell itu sesuatu yang sungguh-sungguh harus di-consider. Jadi Yesus tidak tanggung-tanggung mengatakan itu. Itu sebabnya Paul Coben berkata, ya kalau Yesus sendiri mengatakan begitu, mengapa kita tidak? Ya. Itu simpelnya seperti itu. Lalu Paul Coben juga mengatakan begini, the fact that God and hell both exist serves as a reminder that cosmic justice will ultimately be done. Human beings will not get away with evil, but will be held accountable for their actions. And that's a good thing. Jadi Coben melihat bahwa kalau kita mengajarkan tentang Allah itu sebagai kebenaran, Allah itu exist, jangan lupa lawannya Allah itu juga exist. Neraka, iblis itu juga ada. Dan bahwa keduanya itu exist, itu juga sesuatu reminder buat kita yang baik. Reminder bahwa apapun pada akhirnya nanti yang namanya keadilan di seluruh alam semesta ini akan terjadi, akan dinyatakan. Itu yang dimaksudkan oleh Paul Coben, dan menurut saya logika sederhana ya dari Paul Coben ini baik sekali. Pertama tentang Yesus. Yesus sendiri bicara. Yesus yang adalah guru spiritual dan guru moral yang paling baik itu, dia tetap bicara tentang hell. Bahkan kalau dibilang di Alkitab yang paling banyak bicara hell itu Yesus. Gitu. Lalu yang kedua adalah bahwa kalau kita bicara tentang Allah, mau tidak mau kita harus bicara sesuatu yang anti Allah. Sebab keduanya memang exist. Dan itu sebuah reminder kepada kita bahwa pada akhirnya nanti yang namanya justice itu pasti akan dinyatakan. Kalau tidak, itu akan menimbulkan persoalan besar. Ya, nanti kita akan singgung soal ini. Tapi yang penting, saudara, bahwa gagasan Paul Coben itu menurut saya baik untuk istilahnya sedikit banyak menangkis, ya, menangkis challenge bahwa orang menolak untuk mempercayai neraka karena tendensi zaman seperti yang terjadi sekarang. Richard Wurmbrand itu adalah seorang Romanian pastor. Dia seorang pendeta Rumania yang pernah dipenjarakan pada zaman Nicolae Ceausescu, seorang penguasa komunis yang sangat kejam, diktator, dan Richard Wurmbrand dipenjarakan dan disiksa di dalam penjara itu. Dia seorang yang mengalami siksaan oleh kaum komunis. Lalu dia berkata begini, the cruelty of atheism is hard to believe. When a man has no faith in the reward of good or the punishment of evil, there is no reason to be human. The communist torturers often said, there is no God, no hereafter, no punishment for evil. We can do what we wish. Kesaksian Richard Wurmbrand ini penting sekali.
Dia mau mengatakan kalau konsep kaum ateis yang berlaku, maka berlaku yang seperti mereka katakan. We can do what we wish. We can do what we want. Kalau manusia itu tidak percaya bahwa sesudah kehidupan ini akan ada kehidupan lain, dan sesudah ini akan ada Tuhan, akan ada surga dan ada neraka, maka orang akan mengambil kesimpulan, lakukan apa saja, tidak ada konsekuensinya kok. We can do what we wish. Anda bisa bayangkan kalau dunia ini punya value seperti itu, semua orang bisa berkata, we can do what we wish. Itu sebuah kecelakaan besar, ya, itu sebuah bencana besar, bencana kemanusiaan. Makanya Richard Wurmbrand berkata, kalau kamu punya keyakinan seperti itu, there is no reason to be human. Yang ada cuma monster di dunia ini, yang ada cuma Hitler saja. Itu penting, ya, dan sebagai challenge balik kita, ya, kepada orang-orang yang tidak setuju pada neraka, bahkan yang kemudian menganggap neraka itu kosong, semua dibawa ke surga. Itu berarti di situ ada Hitler. Berarti di surga ada Hitler. Anda mau di surga ketemu Hitler? Ya. Kalau memang neraka kosong, semua masuk surga, karena Tuhan itu baik, Hitler pun akan ada di surga. Ya. Kalau begitu, what's the point dengan keadilan? Ya. Betul, Tuhan itu baik, Tuhan itu mengasihi, tetapi Tuhan yang baik itu juga Tuhan yang adil. Ya. Kebaikan dan keadilan Tuhan tidak boleh dihapuskan. Kedua-duanya punya bobot dan nilai yang penting. Allah itu sekalipun kasih, dia tetap Allah yang adil forever. Keadilan dari Tuhan itu tetap berlaku, sekalipun Tuhan itu maha kasih. Jadi relevansinya neraka itu masih tetap sampai sekarang dan sampai kapanpun. Kita tidak bisa membuatnya menjadi irrelevan. Karena kita menganggap bahwa Tuhan itu baik, dan kemudian tidak mungkin mengirim orang ke neraka. Neraka itu kosong karenanya, karena konsekuensinya itu bisa begitu banyak. Dan itu jawaban yang penting sekali, ya, untuk orang-orang yang menentang adanya neraka ini. Ya. Nah, kita lanjutkan, saudara. Setara dengan heaven, bila kita bicara hell, maka pada hell pun berlaku yang boleh kita sebut sebagai intermediate state. Dulu kita pernah membicarakan tentang intermediate state, ya, waktu kita bicara tentang present heaven dan kemudian future heaven, tentang present heaven dan tentang langit dan bumi yang baru, new heaven and earth itu, ya, ada intermediate state di situ. Begitupun berlaku setara kurang lebih dengan konsep hell. Hell pun juga ada, kalau bahasa saya ini present hell, sesudah orang meninggal, dan kemudian ada nanti pada akhirnya hell yang finalizing-nya. Nah,
jarak ini juga ada, dan ini kemudian disebut sebagai intermediate state. Tapi intermediate state ini juga tidak boleh disamakan dengan Sheol. Sheol itu dunia orang mati dalam pengertian orang Yahudi kuno yang masih ada dalam jejak-jejaknya dalam Perjanjian Lama. Waktu itu konsep orang Yahudi masih belum lebar tentang dunia kekekalan. Jadi mereka masih melihat kalau orang mati itu berada di dunia orang mati. Itu yang istilahnya disebut Sheol. Semua orang mati, baik tidak baik, ada di situ. Gitu. Tetapi kalau itu kita terapkan di sini sebagai neraka, maka tidak cocok, ya, sebab neraka is neraka. Ya. Padahal Sheol itu berlaku untuk semua orang mati di dalam pengertian Yahudi kuno tersebut. Oleh sebab itu saya katakan tidak boleh diterapkan intermediate state ini sebagai Sheol. Kalau begitu apa namanya? Apa namanya present hell itu? Ya. Nah, di dalam Alkitab lebih banyak dipakai kata di Perjanjian Baru, ya, khususnya karena perkembangan konsep eternity itu sudah lebih terbuka pada zaman Perjanjian Baru. Itu dipakai dua kata. Tuhan Yesus menggunakan dua kata. Yang pertama itu adalah Hades. Hades, orang Inggris bilang, bahasa Inggris mengatakan Hades itu artinya di dalam terjemahan Indonesia suka diterjemahkan alam maut. Misalnya di Lukas 16 ayat 23, ini bacaan yang akan dibaca hari Minggu ini nanti dalam kebaktian yang akan dikhotbahkan. Jadi di situ dipakai kata Hades, alam maut. Atau kadang-kadang seperti di Matius, misalnya Matius 5 ayat 22, Tuhan Yesus menggunakan kata Gehenna. Gehenna itu diterjemahkan dengan neraka. Akar katanya Gehenna itu artinya meratap. Ya, karena di situ memang akan ada ratapan dan tangisan. Hades, Gehenna, itu sama-sama pengertiannya adalah neraka atau alam maut. Itu tempat di mana orang-orang yang ditolak oleh Allah, mereka ada di situ sesudah mereka meninggal. Alam maut dan neraka. Jadi the present hell ini, Hades atau Gehenna ini namanya, kalau mereka yang berada di present heaven itu menantikan saatnya kebangkitan tubuh. Ya kan? Kita sudah bicara. Kalau Tuhan membawa orang-orang yang dibawa dia ke tempat surga, berada di present heaven, maka di situ mereka menantikan datangnya akhir zaman ketika akan terjadi kebangkitan tubuh yang membawa mereka masuk dalam new heaven and earth. Tetapi kalau mereka yang berada di hell, di neraka, apa yang dinantikan mereka? Yang dinantikan mereka nanti tetap akhir zaman juga, ya, tetapi result-nya tidak sama. Ya, mereka tidak akan mengalami yang disebut kebangkitan tubuh, langit bumi yang baru, tetapi mereka akan menghadapi tentu saja pertama kali lewat prosedur yang namanya penghakiman. Nanti mengenai topik ini kita akan bicara lebih detail lagi. Mereka akan menghadapi yang namanya penghakiman akhir,
2 Korintus 5 ayat 10 mengatakan, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Dan kita tahu dalam pengakuan iman rasuli juga, ya, di situ kita percaya kepada Kristus yang akan datang kembali untuk menjadi hakim atas orang hidup dan orang mati. Jadi akan ada yang namanya pengadilan terakhir atau penghakiman. Orang yang berada di Gehenna itu akan melewati proses penghakiman untuk menunggu vonis. Ya, jadi ibaratnya seperti kalau di dunia ini ada tahanan yang menunggu vonis pengadilan untuk dijebloskan ke dalam penjara. Jadi semula ada di tahanan, itu intermediate-nya. Tetapi dia menunggu pengadilan digelar, dan pengadilan itu secara resmi akan menentukan vonisnya untuk dia mendapatkan status terhukum, dan sesudah itu dijebloskan ke dalam tempat hukuman, penjara. Wahyu 20 ayat 12-15 mengatakan begini, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Maka laut, di sini dipakai kata thalassa, laut itu menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi menurut masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Dalam bahasa Yunani dipakai kata thalassa dan thanatos. Thalassa itu laut, thanatos itu maut. Laut di sini pengertiannya kebinasaan. Jadi konsep orang Yahudi tentang laut, tentang air, itu sebagian pengertiannya sesuai atau selaras dengan death, kematian, kebinasaan. Anda tahu waktu konsep Nuh, ya, zaman Nuh terjadi flood, maka kebinasaan itu berlangsung di dalam ketenggelaman di air, laut thalassa. Thalassa itu identik pengertiannya dengan thanatos, maut. Nah, neraka itu sudah alam maut, itu sudah maut, gitu ya. Tetapi nanti sesudah penghakiman yang terjadi adalah vonis, dan sesudah divonis maka semua yang ada di dalam kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah neraka yang future, the future hell. Itu adalah yang dalam kitab Wahyu disebut sebagai lautan api. Ya, jadi paralelnya seperti itu. Orang yang berada di heaven, dia menantikan untuk masuk dalam saat
dibangkitkan kembali dan kemudian masuk dalam langit dan bumi yang baru. Tapi mereka yang berada di Hades, yang berada di Gehenna, mereka akan dikirim ke lautan api. Itulah pengertian kira-kira paralelnya, saudara-saudara. Oke, sementara saya sampai di sini dulu konsepsi tentang hell. Pelan-pelan kita membicarakannya sambil membandingkannya dengan pengertian kita tentang heaven yang sudah kita pelajari selama ini. Minggu berikutnya kita akan melihat kaitannya tentu saja dengan yang tadi saya sebut sebagai penghakiman itu, karena itu semua juga sesuatu yang harus dibahas dalam rangka kita bicara tentang heaven and hell ini. Oke, saya hentikan dulu